Halo guys, balik lagi bersama Bang Theo di sini. Kali ini Bang Theo akan melanjutkan cerita Again the Sky Supreme. Buat kalian yang penasaran, langsung saja ya simak video kali ini. Rower, kamu bisa menangani si Ma Tianxiao dengan tenang. Aku akan menghentikan Bai Rongsheng. Setelah kamu menghabisi si Ma Tianxiao, kembalilah untuk membantuku. Xuan Yuanru yang telah membuat si Ma Tianxiao terpojok menggunakan segala cara untuk menyerang si Ma Tianxiao dengan cara yang menghancurkan. Setelah mendengarkan transmisi suara Xuan Yuanru, tubuh Tanyun jatuh dari langit dan terhalang di belakang Xuan Yuanru. Tanyun berkata dengan tegas, tinju 5 atribut, telapak tangan 5 atribut. Segera, kekuatan emas, kayu, air, api, dan tanah yang luas dan mempesona melonjak keluar. Kekuatan 5 atribut dengan cepat melebur menjadi tinju yang berwarna-warni dari kehampaan. Tinju 5 atribut setinggi 100.000 kaki, menghancurkan kekosongan dan menabrak 6 cahaya pedang. Pada saat yang sama, kekuatan 5 atribut melonjak di kekosongan, dan dalam anginnya mengamuk. Aura mengerikan dilepaskan. Telapak tangan raksasa dengan aura tirani diikuti oleh tinju 5 atribut mengarah ke cahaya pedang. Kekosongan Hongmeng runtuh satu demi satu. Setelah 6 cahaya pedang menghancurkan tinju 5 atribut, auranya sedikit turun. Dan pada saat ini, dengan suara keras yang memekakan telinga, telapak tangan 5 atribut menghantam cahaya pedang. 6 cahaya pedang terhenti untuk sementara waktu. Dan kemudian, mereka menghancurkan telapak tangan 5 atribut dan terus menebas ke arah Tanyun. Tanyun tidak terkejut bahwa telapak tangan dan tinju 5 atribut dapat dihancurkan. Pada saat yang sama, dia tidak terburu-buru untuk melawan Bai Rongsheng. Dari sudut pandangannya, dia hanya perlu menunda sampai Xuan Yuanru menghabisi si Ma Tianxiao. Pada saat itu, jika dia bergabung dengan Xuan Yuanru, Bai Rongsheng akan mudah ditangani. Teknik pedang pembantai Dewa Hongmeng. Dengan teknik pedang, aura Tanyun tiba-tiba naik dari ranah suci tingkat ketiga menjadi ranah raja suci tingkat kelima. Segera, kekuatan emas, kayu, air, api, dan tanah mengalir ke pedang. Tanyun memegang pedang dan mengainkan 5 kali dengan kecepatan tinggi. Dalam sekejap, 5 cahaya pedang dengan atribut berbeda dari emas, kayu, air, api, dan tanah keluar dari pedang bergabung menjadi satu dan dipadatkan menjadi cahaya pedang berwarna-warni dengan panjang 30.000 kaki, lalu menuju ke 6 cahaya pedang yang datang satu demi satu. Dengan suara keras yang sepertinya berasal dari zaman kuno, cahaya pedang 5 atribut menghancurkan 5 cahaya pedang satu demi satu, dan akhirnya seluruh formasi pedang bergidik dan cahaya pedang terakhir Bai Rongsheng dengan lubang raksasa runtuh bersama. Bai Rongsheng mengerutkan kening dan berpikir, aku tidak boleh menunggu Xuan Yuanru datang untuk mendukung Jing Yun. Kalau tidak, jika mereka berdua bergabung, akan sulit bagiku untuk menjadi lawan mereka. Setelah mengambil keputusan, Bai Rongsheng berkata dengan keras, si Ma Tianxiao, kamu datang untuk menahan Xuan Yuanru. Aku akan menghabisi Jing Yun sesegera mungkin dan kemudian menyelamatkanmu. Mendengar itu, si Ma Tianxiao yang telah dipukuli oleh Xuan Yuanru sampai tidak mampu melawan, berkeringat deras dan hampir menangis. Saudara Bai, aku tidak tahan lagi. Cepat dan habisi Jing Yun, kalau tidak aku akan mati. Baiklah, tunggu sebentar. Bai Rongsheng menyelesaikan kata-katanya dan melakukan ilusi ruang dan waktu. Segera, sosok Bai Rongsheng melintas dan dia berubah menjadi 7 Bai Rongsheng, datang dan mengepung Tanyun. Mata Tanyun tiba-tiba menyusut, dan dia yang memiliki mata Dewa Hongmeng sekilas menemukan bahwa Bai Rongsheng kedua adalah tubuh aslinya. Mata Tanyun menunjukkan tatapan cemberut, berpura-pura tenang dan berkata, aku tahu kamu yang mana, pergilah ke neraka. Teknik pedang pembantai Dewa Hongmeng 7 atribut. Begitu Tanyun memikirkannya, kekuatan emas, kayu, air, api, tanah, angin, dan guntur melonjak keluar dari tubuhnya, dan semuanya mengalir ke pedang di tangannya. Alih-alih mundur,
Tanyun justru maju dan menyerang Bai Rongseng ke-8, seolah-olah dia percaya itu adalah tubuh aslinya. "Nak, kamu akan mati." Bai Rongseng muncul di belakang Tanyun sambil menyeringai. Ketika tubuh asli menikam pedang, 7 klon lainnya juga menusuk pada saat yang sama, dan 8 cahaya pedang yang dilepaskan oleh Bai Rongseng sulit untuk dikatakan. Tepat ketika Bai Rongseng memutuskan bahwa Tanyun akan mati, dia cukup terkejut dengan apa yang terjadi selanjutnya. Tapi Tanyun tiba-tiba berbalik dan mengayunkan pedang ke tubuh asli Bai Rongseng. Pedang yang tampaknya lambat ini sebenarnya terlalu cepat, menyebabkan dampak visual. Segera, suara siulan bergema di langit, dan dalam sekejap, cahaya pedang 1000 kaki yang diisi dengan kekuatan 7 atribut meledak dari pedang, menebas cahaya pedang yang dilesatkan oleh Bai Rongseng. Ketika dua cahaya pedang bertemu, cahaya pedang 7 atribut Tanyun dan cahaya pedang yang Bai Rongseng menghilang bersama. Mata Bai Rongseng berkedip, dan tiba-tiba telapak tangan kirinya menghantam dada Tanyun. Segera, seberkas cahaya yang memancarkan kekuatan waktu dan ruang melesat keluar dari telapak tangan kiri Bai Rongseng, berubah menjadi tombak sepanjang 3000 kaki, menghancurkan kekosongan, dan menusuk dada Tanyun dengan kecepatan tinggi. Dalam percikan bunga api, Tanyun merasakan dampak tirani dari dadanya, mengalir ke dadanya melalui baju besi kuno, mencapai organ dalamnya. Tanyun menyemburkan 3 suap darah berturut-turut, dan tubuhnya setinggi 10.000 kaki terbang terbalik. Dia merasakan 6 tulang rusuk besar di dadanya hancur, dan kulit di dadanya hancur. Sangat kuat. Ketika Tanyun bergoyang untuk menghentikan tubuhnya, wajahnya pucat dan berdarah. Dia melihat sekilas bahwa tombak itu artefak tinggi tingkat 10. Dia berpikir bahwa dia memiliki perlindungan dari armor dewa kuno, dan tombak itu paling banyak akan membuatnya terbang. Tapi dia tidak pernah membayangkan bahwa kekuatan senjata itu akan begitu besar. Ketika Tanyun terkejut, jejak aura Raja Surgawi yang berasal dari tombak menghilang, dan pada saat yang sama, tirai cahaya menyilaukan yang berasal dari tombak juga menghilang. "Apa? Ternyata kamu tidak mati." Bai Rongseng tertegun sejenak dan berseru, "Tombak ajaib pamanku mengandung kekuatan Raja Dewa pamanku, tetapi kamu tidak mati." Tanyun menggertakkan giginya dan berkata, "Raja Dewa tertinggi, kau bajingan, tunggu aku." Baru sekarang Tanyun tahu bahwa Raja Dewa tertinggi menyegel seberkas kekuatan Raja Dewanya pada tombak ilahi, membuat tombak ilahi itu begitu kuat. Untungnya, Tanyun memiliki armor dewa abadi yang disempurnakan secara khusus oleh ayahnya. Jika tidak, tembakan barusan sudah cukup untuk membuatnya mati. "Jingyun, bahkan jika kamu tidak terluka, kamu bukan lawanku. Sekarang kamu terluka parah. Aku melihat berapa lama kamu bisa bertahan." Mata Bai Rongseng berkilat tajam. "Hari ini, tuan muda ini akan membiarkan kamu mati." Tanyun yang terluka parah memiliki tatapan cemberut dan segera berubah menjadi tatapan panik dan tidak rasional. "Aku bertarung denganmu hari ini." Tanyun memegang pedang pembantai Dewa Hongmeng dan berayun ke arah Bai Rongseng dari kehampaan. Dia mengirim transmisi suara pada Xuan Yuanru. "Nanti, aku akan berpura-pura kesakitan untuk membingungkan Bai Rongseng, dan kemudian aku akan mengambil pedang dan habisi dia." Baiklah, setelah Xuan Yuanru mentransmisikan suara, dia masih menggunakan seni mendalam surgawi dari klan Roh untuk berurusan dengan Sima Tianshao. Pada saat ini, penampilan Sima Tianshao sangat tragis. Dia menggunakan penyempurnaan tubuh naga gila untuk menjadi setinggi 800 kaki. Tubuhnya ditutupi dengan luka sedalam tulang, dan darah disemprotkan dari luka. Di langit, Bai Rongseng berkata dengan senyum jahat, "Bahkan jika kamu memiliki kekuatan penuh, aku tidak akan takut padamu, apalagi sekarang. Jingyun, pergilah ke neraka." Bai Rongseng memegang senjata. Kekuatan ruang dan waktu memancar keluar dari tubuhnya, berkedip cepat, dengan seberkas cahaya, melintas melewati leher Tanyun yang terluka parah. Darah berwarna merah seperti pelangi, dan kepala besar Tanyun terlepas dari lehernya. Bai Rongseng berhasil memenggal kepalanya.
Bajingan, kamu akhirnya mati. Bai Rongseng tertawa terbahak-bahak. Xuan Yuanru ingat apa yang telah dijelaskan Tanyun kepadanya sebelumnya. Matanya kabur karena air mata, dan dia sangat menangis. Bahkan jika kamu menangis lagi, dia tidak akan hidup kembali. Bai Rongseng memandang Xuan Yuanru yang ramping dan berkata dengan licik, Xuan Yuanru, sejak aku bertemu denganmu, tuan muda ini telah menganggapmu lebih cantik dari Li Xiyin. Selama kamu mematuhiku dengan patuh dan menjadi wanitaku, bagaimana kalau tuan muda ini menyelamatkan hidupmu? Tanpa menunggu Xuan Yuanru berbicara, Sima Tianzhou yang dipukuli oleh Xuan Yuanru dalam situasi berbahaya memiliki tatapan hantu dan pupil matanya yang besar menunjukkan kengerian yang ekstrim dan meraung. Saudara Bai, hati-hati di belakangmu. Di bawah tatapan ketakutan Sima Tianzhou, waktu di belakang Bai Rongseng berbalik dengan cepat, dan kepala besar Tanyun yang telah jatuh ke dalam kekosongan naik ke udara dan mendarat di mayat tanpa kepala, lalu pulih seperti sedia kala. Ada apa denganku? Bai Rongseng mengerutkan kening, dan tiba-tiba dia merasakan niat membunuh yang kuat datang dari belakangnya. Dia berbalik, dan Tanyun yang tingginya 10.000 kaki di depan mata menghancurkan kekosongan dengan kaki kanannya yang besar, seperti bukit yang bergulir ke arahnya. Kamu jelas dihabisi olehku. Mengapa kamu tidak mati? Bai Rongseng berteriak ngeri, menghindar di sisi kanan tubuhnya. Tanyun mengentakkan ujung kaki kanannya di bahu kiri Bai Rongseng ketika suara penuh niat membunuh terdengar. Dalam duka, bahu kanannya pecah, darah berceceran, lengan yang patah terbang dari tubuhnya, dan tubuhnya berguling di udara dan jatuh ke bawah. Tanyun tidak melanjutkan untuk mengejar karena dia menemukan bahwa Bai Rongseng layak menjadi orang ranah Raja Suci tingkat 9. Pada saat ini, dia telah berhenti dan berdiri di udara. Ada sedikit kekecewaan pada mata Tanyun. Dia tidak menyangka reaksinya akan begitu cepat. Bai Rongseng hanya kehilangan lengan dan tidak diinjak sampai mati. Tanyun berpikir dalam hati, sekarang aku telah menggunakan pembalikan waktu dan sangkarwara angkasa. Hanya baju besi kematian dan sumber cahaya yang belum digunakan. Memikirkan hal ini, mata Tanyun menunjukkan tatapan tegas. Dia memutuskan untuk tidak ragu-ragu terluka parah. Hal ini untuk memukul Bai Rongseng lagi, dan kemudian gunakan sumber kekuatan untuk pulih dalam sekejap mata. Hanya dengan cara ini, kemungkinan menghabisi Bai Rongseng dapat ditingkatkan. Armor kematian. Dalam pikiran Tanyun, baju besi Dewa Abadi menghilang, dan segera baju besi gelap muncul di permukaan tubuh. Saat baju besi kematian mengembun, aura Tanyun menjadi semakin keras. Tanyun memegang pedang suci dan menyerang Bai Rongseng. Dalam percikan bunga api, Bai Rongseng yang kehilangan lengan kirinya memegang pedang di tangan kanannya sedikit lebih cepat dari Tanyun, meninggalkan luka pedang besar di armor kematian Tanyun. Sesaat kemudian, armor kematian Tanyun rusak dan darah mengalir keluar dari armor kematian. Saat Bai Rongseng memotong tendon kiri Tanyun dengan pedangnya, Tanyun mengambil kesempatan itu, melemparkan pedang suci di tangannya, dan menampar Bai Rongseng. Bai Rongseng merasakan dunia berputar, dan ketika dia berdiri kokoh dalam kehampaan, dia merasa dada dan tulang rusuknya ditutupi dengan retakan seperti sarang laba-laba. Organ-organ dalamnya tergeser, dan aliran darah menyembur keluar dari mulutnya. Namun, dia tertawa, karena dia mengetahui bahwa cedera Tanyun jauh lebih berat daripada dirinya sendiri. Menghabisi Tanyun sendirian adalah masalah waktu. Jingyun, paling banyak 1 saat lagi, tuan muda ini akan menghabisimu. Suara Bai Rongseng tiba-tiba berhenti. Dia sepertinya memikirkan sesuatu. Matanya menunjukkan ekspresi ngeri. Aku ingat. Jingyun, baju besi kematian terkondensasi di tubuhmu, yang juga merupakan kekuatan supranatural dari Hongmeng Supreme. Dan alasan mengapa kamu tidak mati sekarang adalah karena kamu menggunakan pembalikan waktu. Kamu, siapa kamu? Tanyun yang terluka berkata dengan senyum jahat. Kakek tidak akan memberitahumu sekarang, tetapi kakek berjanji bahwa aku akan memberitahumu ketika kamu mati. Bai Rongseng meraung marah. Tepat ketika dia hendak mengambil tindakan terhadap Tanyun,
Tiba-tiba di langit di belakangnya, suara tragis si Ma Tianzhou datang. "Jangan habisi aku." Bai Rongseng melihat ke belakang. Pemandangan di depannya membuatnya merasa ngeri. Xuan Yuanru menikam leher si Ma Tianzhou dengan pedang. Kemudian, setelah itu Xuan Yuanru berdiri di udara dengan pedangnya bercucuran darah. Adapun si Ma Tianzhou yang tingginya 800 kaki, muncul garis darah di lehernya. Kemudian garis itu menjadi semakin besar dan darah menyembur keluar. Kepalanya sudah dipenggal oleh Xuan Yuanru yang memegang pedang. Ketika jiwa si Ma Tianzhou terbang keluar dari tubuh, sosok Xuan Yuanru melintas dan dia menghabisinya dengan pedangnya. Ketika mayat tanpa kepala si Ma Tianzhou jatuh ke dalam kekosongan dan mendarat di tirai formasi pedang, mayat itu dihancurkan oleh kekuatan tirai. Tidak ada tulang yang tersisa. Xuan Yuanru yang agak lelah memegang pedang dan terbang ke sisi Tanyun, menatap Bai Rongseng, memikirkan kata-kata sembrononya sebelumnya. Matanya yang indah penuh dengan cahaya dingin dan dia berkata, "Aku harus menghabisimu." Bai Rongseng yang kehilangan lengan kirinya dan terluka, tiba-tiba tertawa keras. "Permintaan itu indah, tapi kenyataannya kejam. Aku tidak peduli apa identitas kalian berdua. Tetapi Tuan Muda ini memberitahu bahwa jika kalian berada di ranah yang sama dengan Tuan Muda ini secara alami bukan lawan kalian. Tapi sekarang Jing Yun terluka parah dan kamu masih ingin menghabisi Tuan Muda ini. Itu mimpi." Pada saat berikutnya, Bai Rongseng sepertinya melihat sesuatu yang menakutkan, dan suara sarkasme tiba-tiba terputus. Tanyun menggunakan sumber kekuatan. Oke guys, sampai sini dulu ya. Akhirnya guys, Mimin udah sembuh dari demamnya dan juga batuknya udah hilang ya. Kalau di episode sebelumnya kan Mimin buat itu sambil batuk-batuk, jadi banyak sekali banyak sekali yang terpotong-potong dan bikin sulit kan. Sekarang udah lancar. Mungkin mulai besok Mimin udah rutin upload ya. Doain aja teman-teman bisa upload, gak ada halangan lainnya. Oke, sebelum video berakhir Mimin mau bilang sungguh membagongkan. Terima kasih.